Nggak ada yang namanya kemenangan itu tiba-tiba atau kebetulan. Kemenangan itu harus disengaja. Karena kemenangan yang dari Tuhan itu sudah tersedia. Karena itu mari kita berjalan di dalam firman agar kemenangan menjadi nyata. Dan untuk berjalan dalam firman memang ada harga yang dibayar. Yaitu melawan arus dunia dan arus dosa, termasuk melawan arus diri sendiri. Jadi bagi Anda yang lelah untuk kalah melulu, masa ngalahnya sama setan, maka inilah firman yang memerdekakan. Udah waktunya Anda menang, udah waktunya ngalami terobosan, waktunya berbuah-buah lebat. Amin. Kita baca Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Atas hukum-hukum-Mu yang adil, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Di ayat-ayat ini diajarkan bahwa kita harus melawan arus untuk menang. Dimulai dari ayat 57, ini adalah suara hati orang yang puas jiwanya. Sebelum Anda dan saya bisa mengatakan ayat ini dari dalam jiwamu sendiri, bukan ikut-ikutan atau asal baca, Anda dan saya tidak akan pernah mengerti dan memahami apa itu kepuasan batin sesungguhnya. Hanya orang yang bisa berkata, bagianku ialah Tuhan. Orang demikianlah yang puas batinnya. My portion, porsiku adalah Yesus. Kasih-Mu cukup bagiku. Bagianku ialah Tuhan, ini powerful sekali. Karena memiliki Tuhan Yesus sama dengan memiliki segala-galanya. Saya jadi ingat Mazmur 23 ayat 1 itu boleh dikatakan partner ayat ini. Kan di sini ditulis bagianku ialah Tuhan. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur yang ternama itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau punya Tuhan Yesus itu punya segala sesuatu, sekalipun kita tidak memiliki segalanya. Sekalipun uang kita pas-pasan, teman juga nggak banyak, hidup ada masalah. Tapi kalau ikut Tuhan itu selalu klop pada akhirnya. Kalau Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan apa-apa, bukan berarti kita tidak punya keperluan. Apalagi keinginan, kita semua punya kebutuhan. Tapi kalau ikut sama Tuhan itu ya selalu klop lah. Pokoknya at the end of the day, kasih Yesus selalu cukup bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kurang apa lagi, bagianku ialah Tuhan. Kalau Tuhan bagian kita tidak akan iri sama siapa. Kalau Tuhan adalah bagian kita, jiwa kita akan puas. Kalau Tuhan ada di pihak kita, sekalipun sekarang masih punya masalah, pasti ada jalan keluarnya. Minimal Tuhan punya rencana memberi kita rancangan damai sejahtera. Bagianku ialah Tuhan. Sama Tuhan klop itu maksudnya gini. Kalau kita punya hidup itu seperti ini, defisitnya segitu, nanti diklopkan sama Tuhan Yesus. Jadi nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Sama Tuhan itu selalu cukup. Jadi kita nggak perlu iri sama orang yang punya lebih. Ya kan? Tuhan selalu klopkan di akhir hari. Kita yang rasanya tidak punya apa-apa, selalu ada sesuatu yang disyukuri. Hari ini kita happy, nanti bisa pas sekali dalam rencana Tuhan. Besok kita sedih, juga pas juga. Entah gimana caranya, kekuatan Tuhan menopang kita. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada kasih karunia, selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Bagianku ialah Tuhan. Udah yang beres gitu hatinya sama Tuhan Yesus. Sebelum lawan arus, bereskan hati dulu. Pastikan di dalam jiwamu, kau tahu bahwa Yesus cukup bagiku. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Lalu di ayat 58 bunyinya begini. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Loh, ayat 57 tadi kan dia so pasti sekali. Ya kan? Dia berkata, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji.
Aku punya komitmen ini untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Bukan hanya firman, tapi firman-firman majemuk sekalian. Terus-menerus komitmenku tidak goyah. Wow, mantap sekali ya imannya. Ayat 57 itu seperti absolut begitu. Tapi kenapa ayat 58 terkesan ragu? Apakah si pemazmur ini pelin-pelan? Jangan-jangan dia double personality seperti orang yang bipolar atau orang yang sakit jiwa. Enggak. Ini semua tulisan adalah ayat dihembusi Roh Kudus. Berarti saling melengkapi. Saya ulangi, ayat 57 kan dia mantap betul. Dia berkata, bagianku ialah Tuhan. Udah, prioritasku jelas. Tuhan nomor satu, dia yang pertama, dia yang terutama, dia segalanya. Pokoknya di ujung hidupku dan setiap hari kesusahan sehari untuk sehari, selalu di akhir hari hidupku itu selalu klop, surplus defisitnya. Pokoknya I'm fine dalam rencana Allah. Tapi ayat 58 kok tiba-tiba dia berubah dan berkata, aku memohon belas kasihan-Mu, have mercy on me. Aku memohon belas kasihan Tuhan dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Semantap-mantap manusia pasti ada bolong dan lubangnya. Ayat 58 itu realistic view. Atau cara pandangnya yang sangat realistis tentang dirinya. Dia tahu bahwa 100%-nya nggak cukup. Sekalipun dia bulat sama Tuhan. Pemazmur juga yang berkata, beriku hati yang bulat tidak terbagi-bagi, tidak terbelah, untuk takut akan nama-Mu. Sekalipun dia punya komitmen 100% sama Tuhan, sebagai manusia loh, mana mungkin kita sempurna. Dia berkata, Tuhan, aku memohon belas kasihan. Belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Itu adalah seruan orang yang honest and humble. Di sini dibutuhkan honesty and humility. Dibutuhkan suatu kejujuran sama diri sendiri. Sesempurna-sempurna aku, pasti ada titik lemahnya. Pasti ada area-area yang aku belum menang. Tuhan tolong ya, sabar sama saya. Dia memberikan dirinya sendiri sebuah ruang untuk belajar dari kesalahan. Give yourself a room for learning mistakes. Tuhan tidak pernah hakimi kita. Karena Tuhan tahu kita itu punya shortcoming. Kita itu punya kekurangan. Karena itu selalu ngomong sama diri sendiri begini, Tuhan aku mau belajar. Selama aku gak sengaja untuk melukai hati-Mu atau aku memang cari perkara sama sorga, alias pemberontakan, rebellion itu, aku gak berani berontak Tuhan. Bukan berarti aku garansi gak pernah jatuh. Atau gak pernah salah lagi, gak pernah berdosa. Enggak. Tapi dalam doanya dia berkata, semantap-mantap komitmenku dengan Tuhan. Tuhan, please sabar ya sama saya. Ya Tuhan, ini adalah sebuah sense of inability and dependency. Atau sebuah kesadaran bahwa dia tidak sempurna. Sebuah sense of inability. Sebuah kesan bahwa dia tidak mampu. Sebuah sifat yang bergantung penuh. Tuhan, sehebat-hebat aku, semature-mature, sedewasa aku secara rohani, aku tahu aku masih hidup dalam darah dan daging. Aku masih punya kedagingan. Andai kata aku sudah lulus atau wisuda, tentunya sekarang aku sudah mati atau Tuhan sudah datang. Tuhan, inilah doaku sejujur-jujurnya dengan rendah hati. I am not able to protect myself. Aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Ada banyak hal bahkan yang tidak aku sengaja dan sadari. Itu masih kurang dan salah bahkan di hadapan Tuhan. I depend on you. Aku bergantung padamu. Ayat 57 dia mantap komitmennya. Ayat 58 dia rendah hati dan berkata, by the grace of God, dengan kasih karunia Allah, aku pasti sampai dengan aman di sebelah sana. Saya suka sekali Mazmur ini isinya adalah iman tapi juga pengharapan. Dia itu sangat realistis sekali dan berkata, Tuhan aku memohon belas kasihan. Have mercy on me ya. Tolong pada saat aku salah, Tuhan tegur aku, jangan biarkan aku ya. Sehati-hati aku pasti pernah kilaf dan akan lagi. Tolong bantu aku, jagai aku, protect me seperti biji matamu. I love this. Lawan arus itu bukan dengan positive thinking atau bukan determination atau dengan willpower atau bukan dengan kekuatan kemauan kita. Lawan arus itu dimulai dengan sebuah doa yang humble dan rendah hati berkata, Tuhan,
Jika arusku mulai goyang, aku berbalik arah. Jangan sampai aku berbalik total ke situ. Waktu sedikit miring berapa derajat. Have mercy on me dan ingatkan aku. Ini orang, dia lawan arus dengan anugerah Allah. Doa demikian. Tiap pagi saya selalu doa untuk keluarga saya. Saya punya anak juga tahu bahwa anak saya juga pasti prone to making mistakes, pasti akan cenderung membuat suatu kesalahan. Namanya anak-anak muda, anak-anak kecil, saya selalu doa, Tuhan, jangan tinggalkan anakku. Kalau sampai ada yang salah, ya Tuhan, Tuhan Yesus yang ingatkan. Dicambuk gak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan. Lawan arus itu dengan Yesus. Jangan berkata gini loh, I can, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Orang begitu biasanya, tanpa disadari dia angkuh, besok dia jatuh. Kalau memang mau berkata I can, seperti orang dunia selalu ajarkan, motivasi, motivator. Aku bisa, lanjutkan. Jangan setengah matang. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat, aku bisa. Aku bisa menanggung segala perkara atau segala sesuatu dalam Dia. Jangan lupa, dalam Dia loh ya, yang memberiku kekuatan. Ayat 59, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ayat 59 ini aku memikirkan jalan-jalan hidupku berarti ada ruang untuk evaluasi dong. Harus. Jangan jalani aja visi. Visi itu nggak bisa maju kalau nggak ada evaluasi. Banyak orang sih punya mimpi, ambisi. Aku maunya begini. Tapi dia nggak pernah mau evaluasi, nggak pernah mau diberi masukan. Nggak pernah mau dikoreksi sama Tuhan. Jangankan sama Tuhan, sama orang aja nggak mau kok. Anehnya kalau Tuhan dia ngaku-ngaku pasti mau. Nggak mungkin. Kalau kita nggak bisa mengasihi yang kelihatan, mana bisa kita mengasihi yang nggak kelihatan. Kalau dikoreksi sama yang kelihatan aja kita tersinggung kok. Ngamuk, ngambek. Lalu tiba-tiba hilang. Hilang dari peredaran. Kita hengkang dari tempat itu. Entah apakah itu persahabatan, gereja bahkan. Oh, aku dikoreksi, ditegur. Bye-bye. Mana bisa Tuhan tegur Anda? Jangan ngaku-ngaku. Kita jangan ngaku-ngaku, yang gak kelihatan lebih mempan. Yang kelihatan aja gak mempan kok. Gimana? Yang kelihatan aja tersinggungan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Buka ruang untuk evaluasi. Lawan arus itu gak bisa begini terus. Terus kenceng, maju terus dan sempurna. Menerobos, nggak bisa. Ada waktunya kita goyang, ada waktunya kita berbalik arah, tapi nggak sampai total, asal kalau bisa dikoreksi hatinya. Asal mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan manusia. Manusia yang tepat dan benar. Jangan dengarkan nasihat orang fasik, tapi nasihat orang benar. Nggak mungkin kita bisa sampai berbalik arah, kembali ke kehidupan lama. Tidak mungkin Tuhan izinkan kalau kita memikir-mikirkan jalan-jalan kita. Kalau kita pikirkan jalan hidup kita, segala sesuatu nggak akan sampai fatal, nggak sampai berabe begitu. Ayat ini mengajarkan kita juga punya hubungan dengan firman atau dengan Alkitab di tangan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku itu diajari sama Tuhan untuk to study the Bible. Because when you study the Bible, you are actually studying your life. Because your life is in the Bible. Waktu kita itu belajar Alkitab, kita itu sedang mempelajari hidup sendiri. Jangan ikut-ikut arus dunia. Kebanyakan manusia yang di dunia ini, hidupnya begini. Mereka hidup melupakan Allah. Mati binasa. Kasih suatu ruang untuk Anda pelajari hidup Anda. Tapi dari sisi Alkitab, dari sisi firman Tuhan. Coba observasi hidupmu dan bahkan evaluasi. Pelajari hidup sendiri. Dari apa kata firman, dari apa kata manusia atau apa kata dunia. Opini manusia tidak menambahkan apa-apa. Tapi opini Allah yang berguna dalam hidup Anda. Pastikan Anda ketika membaca Alkitab dengan sebuah kehausan, kelaparan, serta kerinduan untuk mengenal hidup sendiri. Jangan pelajari seperti orang Farisi, supaya dia jadi orang yang sok pinter dan sok tahu, bahkan sok rohani. Saya kalau baca Alkitab bukan untuk gurui orang lain. Saya baca Alkitab supaya Tuhan gurui saya. Kalau saya selidiki firman di dalam ini bukan supaya saya jadi ahli teologi ya.
Saya nggak cari pengetahuan, tapi pengenalan. Pengetahuan itu pasti akan bertambah. Kalau kita semakin baca kan semakin tahu, ya kan? Studying the Bible is to study your life. Atau kita mempelajari Alkitab, kita sedang mempelajari hidup sendiri. Give a serious thought about your ways. Berikan pikiran-pikiran serius tentang hidupmu sebelum terlambat sudah. Banyak orang salah itu bertahun-tahun kok bisa. Karena dia nggak pernah terbuka sama firman Allah. Cerminnya apa? Jangan-jangan sekelilingnya semuanya adalah orang yang yang bertepuk tangan dan berkata, baik sekali perbuatanmu, padahal di mata Tuhan jahat. Karena mungkin orang itu berpengaruh. Tapi Tuhan itu adalah cermin kita yang paling mulia. Tuhan nggak mungkin berdusta. Alkitab pasti akan memberitahumu apa adanya. Give serious thoughts for your own life. Karena hidupmu berharga. Karena banyak orang itu ya, melalui hidup ini masuk ke kekekalan. Tidak pernah evaluasi. Jangan-jangan nanti ujungnya ketika ujian atau ulangan, ya kan, end semester atau semester akhir hidup kita itu, ketika di akhirat, jangan sampai nanti kita kecele di akhirnya. Kita terkejut ketika Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, hai kamu yang berbuat jahat. Lalu kita syok setengah mati dan kita protes begini, bukankah aku melayani? Bukankah aku begini begitu banggakan jasanya? Bahkan mengusir setan demi namaku. Bukankah kau makan dan minum di tengah-tengah kami atau di kota kami? Jangan-jangan nanti ujungnya kita gigit jari. Karena dalam hidup ini, kita hanya berbuat, melakukan. Kita tidak pernah seperti Maria duduk diam dan mendengarkan hati Tuhan. Jangan sampai kita itu melalui hidup ini yang sementara sifatnya, masuk ke kekekalan, ujungnya nanti tidak seperti yang kita duga. Tapi kalau kita baca Alkitab, tidak ada kejutan. Karena segala sesuatu yang tidak terduga, Tuhan akan bicara. Karena firman Allah ini bisa memisahkan sumsum dan sendi. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Oh, saya nggak nunggu nanti di akhirat. Saya di saat teduh aja. Tuhan shock terapi. Waktu saya saat teduh pribadi, saya buka firman, wow, saya dioperasi. Mending yang begini. Lebih baik Tuhan bicara sekarang daripada di akhirat. Lebih baik di akhirat tinggal pahala. Saya lebih suka dikoreksi Tuhan di sini. Karena waktu saya dikoreksi di sini berarti Tuhan cinta, berarti saya bukan anak-anak gampang. Ya, ayat yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Ini kuncinya. Untuk berpegang pada perintah-perintahmu. I love this. Saya ulang lagi, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Lawan arus untuk menang nomor 1, lekas bertobat dan lekas taat. Tolong dicatat. Kata aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk apa sih? Kebanyakan orang kan bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berdosa. Banyak orang yang kakinya cepat masuk ke dalam kesalahan. Ada juga orang yang ceroboh mulut. Aduh, ya, seperti kebobolan. Kalimat-kalimat yang kita sesali nanti. Mungkin kita mengucapkan sesuatu kepada orang yang kita cinta dan tidak mungkin ditarik kembali karena sudah masuk memori dan sangat melukai hatinya. Banyak orang itu cepat lidah dan juga lekas dosa. Tapi ayat 60 ini, dia mengajarkan dirinya sendiri sebuah disiplin yang tinggi. Dia tahu bahwa ini satu-satunya jalan untuk melawan arus diri sendiri. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Hatiku harus lebih cepat dari pikiranku. Bukan berarti orang Kristen nggak pernah mikir. Ada hal tertentu yang harus dipikirkan matang-matang seperti membuat keputusan. Tapi ada hal tertentu yang nggak usah mikir lagi kalau sudah jadi komitmen yang jelas dalam hidup ini. Kalau kita mau suci kudus, lari nggak usah mikir lagi. Dosa mikir 7 kali 70 kali. Padahal hanya dosa sekali. Dan itu pun jangan loh ya, pada akhirnya jangan dituruti. Hawa nafsu itu jangan mau kita menurutinya. Ada hal tertentu nggak usah mikir lagi. Kalau kita ditawari sesuatu yang nggak halal, diajak untuk mencuri, berbohong, seperti Yusuf langsung lari. Peduli amat kalau mantelnya ketinggalan di tangan istri Potifar. Urusan nanti, pokoknya sekarang jangan berdosa dulu. Tapi ada hal tertentu memang perlu mikir. Anak Tuhan nggak boleh terbolak-balik.
Yang perlu mikir nggak mikir. Yang nggak usah dipikirin lagi masih dipikirin, masih dipertimbangkan. Seolah-olah Tuhan belum mati untuk dia. Bukankah Tuhan sudah mati bagi dosa kita? Berarti kita sudah dibeli. Kok masih mikir loh? Kok masih mikir ketika kita digoda atau dicobai? Dosa nggak ya? Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk apa? Untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Nomor 1 lawan arus itu lekas bertobat dan lekas taat. Jadikan ini sifat dasar hidupmu. 2 hal yang excellent in our spirit. 2 hal yang sangat luar biasa di dalam roh kita. Adalah sifat yang lekas bertobat dan lekas taat. Kalau bisa itu direct line. Ke Tuhan itu direct line. DM gitu. Direct message, direct line, nggak usah transit, nggak usah operator. Langsung kalau mau taat sama firman. Saya kasih penjelasan dari dari bahasa Ibrani-nya. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Lucu, tidak berlambat-lambat itu dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan ke Inggrisnya begini. Aku bersegera dan tidak what. Tidak what? Kayak orang pura-pura linglung. Seperti orang yang pura-pura nggak tahu. Seorang yang nggak kerasa, kurang sensitif. What? Masa sih aku berzina? What? Itu bebal hati di depan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya gini, aku bersegera dan tidak whatting. Ya, ini kata tidak berlambat-lambat ini adalah kata yang sama yang menjelaskan Lot yang berlamban-lamban keluar dari Sodom dan Gomora. The same Hebrew word. Kata Ibrani yang sama persis. Sebuah tindakan tidak bertindak, indecision, atau sebuah kondisi hati yang pelin-pelan ragu, ya enggak tegas. Seorang yang menahan sebuah tindakan yang benar. Dia mau salah juga nggak berani, dia mau benar nggak sepenuh hati. Rasanya kayak, saya suruh murtad juga nggak siap. Saya suruh taat juga, tapi aku juga mau ini. Mau yang ini salah, mau yang itu salah, mau pilih mana? Itu disebut whatting. Itulah Lot. Lot itu nggak jahat. Lot itu lambat. Sampai akhirnya harga mahal dia bayar. Istrinya mati. Anak-anaknya kayak gitu. Harusnya Lot tidak what dan berkata, sekarang ini bukan diskusi, ini bukan lagi negosiasi, ini bukan demokrasi. Papa sebagai kepala keluarga, sebagai kepala suami, ada waktunya boleh main perintah. Apalagi kalau sama daging sendiri, perintahkan, hai jiwaku pujilah Tuhan, jangan mengeluh. Lot harusnya berkata dengan tegas, sekarang cabut, nggak usah ringkas barang, nggak usah ambil di brankas berlian permata, nanti Tuhan gantikan. Pamanku itu loh. Dia itu diberkati, dia nggak bawa apa-apa keluar dari tanah kelahirannya. Kita keluar dari Sodom Gomora, Tuhan pasti akan pelihara. Kita keluar sekarang. Kalau dia tarik istrinya dengan tegas. Seorang wanita kan, kalau sudah menikah kan dia mencari kepemimpinan suaminya. Kalau dia dipimpin sama sang suami kan dia pasti akan nurut. Lalu anak-anaknya pasti lihat papanya kan. Kalau papanya ragu, anaknya gimana? Kalau papanya bimbang, anak-anaknya pun akan memikirkan opsi-opsi yang bukan dari Tuhan. Ayo kita lari. Mungkin Lot hari ini masih punya istri. Tidak what. Kalimat yang sama itu. Makanya itu ayo kita cultivate. Mari kita pupuki. Kita pupuk sebuah sifat mulai hari ini. Kita latih. Dilatih terus di otot itu. Lama-lama kita jadi atlet di sana. Lekas bertobat dan lekas taat. Ayat 61, tali-tali orang-orang fasik membelit aku. Tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Itu dia. Karena dosa itu dan daging itu sangat membelit ya. Kalau kita tidak segera dan kalau kita tidak tegas dan jelas, Tauratmu tidak kulupakan. Langsung acting upon the word. Langsung kita bertindak atas firman yang kita tahu. Jangan lupa dulu. Pasti belitan itu tidak akan melepaskan kita selama-lamanya. Dan karena itu kalau kita mau lawan arus, sudah nggak usah mikir apa yang sudah jadi komitmen kita. Ayat yang ke-62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukummu, hukum-hukummu yang adil. Di ayat 62 ini aja ada 3 lipat lawan arus loh. Tengah malam.
Orang tengah malam mestinya tidur, dia bangun. Lawan arus, mungkin pemazmur ini sedang dalam masalah besar sampai-sampai dia nggak bisa tidur pulas malamnya atau nggak bisa tidur sama sekali. Jadi tengah malam dia nggak tanggung pilih jam yang paling rawan orang bawa depresi, stres, dan juga yang paling subur dengan panic attack. Dia pakai itu melawan arus jiwanya yang sedang gelisah, gundah gulana. Mungkin ngalami tekanan, pencobaan. Mungkin dia ngalami godaan. Entah yang dia alami itu apa. Tapi pemazmur ini jelas-jelas di tengah-tengah masalah. Di tengah malam ketika semua orang panik, dia berdoa. Ini lawan arus orang ini. Disengaja. Mungkin dia punya logika anak kecil kali. Di tengah malam itu gak banyak saingan. Awan-awan langit-langit itu sepi doa umat Tuhan karena semua tertidur pulas. Saya sih suka sih doa tengah-tengah malam gitu, apalagi waktu menyongsong kebangunan rohani. Ya, nggak tertulis di Alkitab, tapi saya ada satu keyakinan. Ketika semua orang tertidur, saya bisa lebih konsentrasi. Selain itu, bukan berarti Tuhan itu kalau rush hour doa atau pas lagi jam-jamnya rame, orang-orang berdoa, favorit pagi ya kan. Lalu Tuhan lebih susah mendengar, ya enggak. Tuhan itu maha tahu. Tapi saya ingin sekali berdoa di waktu yang lawan arus. Apalagi untuk kebangunan rohani atau sesuatu yang saya gumulkan dengan sepenuh hati. Tengah malam aku bangun, harusnya tidur dia bangun. Untuk bersyukur kepadamu. Bukan untuk gelisah. Dan juga bukan untuk mengeluh. Atas hukum-hukummu yang adil. Ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. I love this. Dia lawan arus. Ketika dia rasanya ingin menyendiri, malah dia bersekutu. Ini orang luar biasa. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Ya, yang kedua tulis ini. Lawan arus untuk menang adalah memilih pergaulan yang sehat. Justru ketika Anda ingin menjauhi pertemuan-pertemuan, malah justru merapatkan barisan. Justru mendekat. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dalam kondisi dia sedang dirudung masalah, dia bukan cari orang yang bermasalah. Dia cari orang-orang yang punya solusinya. Kalau Anda sakit, ya pergi ke dokter. Ngapain sakit pergi ke pasien? Sama-sama bingung. Saya nggak ajak Anda untuk cari pendeta atau kita pilih-pilih orang. Enggak, tapi persekutuan orang benar itu sendiri obat. When we are friends with those who are friends of God and His Word, we are a friend of God. Saya ulang lagi. Kalau kita itu berteman alias bersekutu dengan orang-orang yang adalah teman dan sekutu Allah dan teman dan sekutu firman, kita sedang berteman dengan Tuhan. Tahukah Anda? Union with them is union with God. Bersekutu dengan mereka itu bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti mereka Tuhan. Tapi 2-3 orang berkumpul, di situ ada aku. Itu bukan bicara tentang ibadah saja. Tapi itu bicara tentang pergaulan yang sehat. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan para pencemooh. Mazmur 1. Bahkan saya tambahkan, jangan mendengar nasihat orang fasik. Jangan dengar nasihat mereka. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Sebab kenapa? Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Karena pada orang-orang ini ada gambar dan rupa Allah. Anda juga punya gambar dan rupa Allah sih. Makanya besi menajamkan besi. Manusia Allah menajamkan manusia Allah. Saya melayani keluarga-keluarga sebagai hamba Tuhan kan dalam jemaat kami. Dan waktu saya melayani itu kadang-kadang lucu kalau saya di tengah-tengah keluarga besar gitu ya. Saya itu bisa mengagumi loh cara Tuhan itu bekerja. Mereka ini mungkin cousin, sepupu langsung, second cousin, atau omnya, tantenya. Pokoknya keluarga besar kumpul entah acara apa. Gitu. Kalau saya lihat itu ya, sadar nggak mereka ya? Mereka semua itu mirip-mirip. Nggak sama sih, serupa namun nggak sama. Ada fitur-fitur keluarga itu. Entah rahangnya, entah matanya ada beberapa, ada yang kulitnya. Kalau saya lihat itu mirip ya. Mirip ya. Kayak ada kemiripan. Harusnya mereka lebih sering bersatu. Karena pasti ada gunanya. Pasti sangat benefit sekali.
Kadang-kadang kalau Tuhan, percaya nggak kalau Tuhan lihat, kalau malaikat memandangi kita, anak-anak Tuhan tuh ada fitur-fitur miripnya. Gimana tidak? Oh, kita semua pegang Alkitab yang sama loh, kejadianmu, kejadianku, keluaranmu, keluaranku. Imamatmu itu, imamatku. Bahkan wahyumu, maksud saya bukan hanya kitab wahyu, pewahyuanmu itu pewahyuanku. Pewahyuanku hari ini menjadi pewahyuanmu. Mirip nih kita. Harusnya kita harus merapatkan diri, bukan menjauh ketika kita melawan arus, lawan dunia. Hanya kita basa-basi dengan anak-anak Tuhan, orang Kristen itu menunjukkan bahwa kita nggak rohani. Karena itu saya dorong Anda untuk merapat. Gereja Mawar Sharon juga siap untuk merangkulmu. Kalau Anda belum berjemaat. Kalau Anda belum bergereja maksud saya. Kalau Anda masih anak Tuhan sih, tapi masih anak jalanan. Itu memang anak seseorang, tapi di jalanan nggak ada yang punya. Rumah juga nggak ada. Email aja, elektronik aja, ada mailnya. Address Anda apa? Sorga nggak pandang gereja, tapi di dunia ini ada banner-bannernya. Tuhan taruh suku Ruben dekat Ruben, Tuhan taruh suku Yehuda. Supaya mereka nggak tersesat liar, tidak terhilang lagi. Kalau nggak gitu, nggak ada orang mengklaim Anda. Dan juga Anda nggak mengklaim siapa-siapa. Bukankah itu anak jalanan? Anda nggak ke gereja, juga nggak ada gereja yang tahu Anda nggak ke gereja. Nggak ada gereja yang merasa kehilangan anggotanya atau membernya. Karena semua orang berkata, you don't belong anywhere. Anda tidak punya rumah. Dan kalau Anda juga nggak klaim mana-mana, mana-mana juga nggak klaim Anda. Anda hilang juga nggak ada yang tahu. Jangan basa-basi kalau sama anak umat Tuhan. Carilah rumahmu. Saya bicara gini sebagai hati gembala universal dulu maksud saya. Saya bukan gembala pada gereja yang saya gembalakan saja, tapi saya merasa terbeban untuk menggembalakan semua domba Tuhan ini. Bukankah Yesus ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak? Karena dia melihat mereka seperti domba tanpa gembala. I love you, my friends. I want you to feel welcome home. Saya ingin sekali Anda merasakan home sweet home. Bukan di sorga ya, suatu hari nanti. Here. Di hidup sekarang. Di bumi, di kotamu, di komunitasmu. Memilih pergaulan yang sehat. Jangan lari ke dugem. Jangan lari ke jalan yang sesat. Jangan cari teman-teman yang fun, tapi merugikan. Cari teman-teman yang membangunmu dalam Tuhan. Yang ketiga, terakhir, ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang ini positif ya. Ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Berarti orang ini punya pengalaman dengan kasih setia. Kayaknya orang ini gara-gara persekutuannya. Dan gara-gara life choice atau pilihan hidupnya. Orang ini jadi positif. Padahal kalau kita lihat bumi penuh dengan dosa. Yang Anda lihat itu airnya setengah kosong atau setengah terisi. Bumi penuh dengan kasih setia Allah. Berarti orang ini hatinya pulih. Yang ketiga, sengaja jadi orang yang positif. Itu lawan arus. Orang ini tentunya bukan berarti orang yang lahir kemarin. Orang ini sudah makan asam garam. Ini orang sudah pernah kena masalah, sedang dirudung persoalan. Tapi ketika dia pegang teguh pada firman, ketika dia lekas bertobat, lekas taat, dia memilih pergaulan yang sehat, tiba-tiba world view, cara pandangnya akan hidup ini berubah positif. Dia berkata, bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Dengan ini saya selesai. Saya pernah ditabrak orang. Ketika ditabrak, singkat cerita, lucu sekali. Ya nggak lucu untuk ketawa, tapi saya kadang-kadang garuk-garuk kepala. Zaman ini zaman yang luar biasa. Orang yang hutang sama kita itu yang lebih garang. Kalau diminta uangnya, dia bisa bark atau bisa menggonggong. Dan sekarang juga sama, yang nabrak itu yang garang. Mobil saya bukan saya yang setir, sopir saya itu tabrak orang, jelas-jelas dia yang salah. Ya kan? Lalu habis itu dia yang garang, marah-marah, tapi saya tenang. Saya bicara baik-baik dengan dia, saya beritahu sama dia begini. Lalu saya beritahu sama dia, Bapak, kebetulan orang itu orang asing di Indonesia. Saya berkata, Bapak, Sir, saya bilang, hari ini Anda beruntung, Anda nabrak mobil orang yang baik. Tapi dengan sikapmu seperti itu, tadi banting-banting pintu, kayak mau ngajak berantem gitu, padahal di negeri orang. Saya bilang sama dia, kalau dengan sifatmu gini, Anda bisa dikeroyok sekampung. Untungnya Anda menabrak seorang yang nice. Saya bukan memuji diri,
Saya ingatkan dia di luar banyak orang jahat. Lalu kalimatnya dia itu loh yang membuat saya sadar firman ini. Nobody is nice. Everyone is not nice. Dia bilang. Saya protes. But I'm nice. Saya bilang gitu. Mungkin kita dari dua dunia yang berbeda. Orang ini bukan kenal Tuhan. Tentunya sumpah serapah sih. Yang salah malah yang sumpahi kami. Saya tenangkan supir. Lalu saya tenangkan dia. Lalu kita atur gimana mengatur kerugiannya. Saya tidak tuntut dia. Nggak apa-apa masing-masing dengan kerusakannya. Mobil saya yang rengsek. Mobil saya yang rusak. Tapi saya beritahu sama dia, sudah nggak apa-apa, saya nggak nuntut kamu, saya bisa urusi sendiri karena ada asuransi. Lalu saya bilang sama dia, untung kamu tabrak orang yang nice. Lalu dia berkata, enggak, di dunia ini tidak ada orang yang nice. Saya bilang, I'm nice. Dia nggak tahu sih, dia nggak tahu keluarga saat teduh, orang-orang yang nice sekali. Orang ini tidak punya pengalaman mersis. Di luar sana pengalamannya bukan kasih karunia. Saya bukan berarti orang yang lugu baru lahir kemarin. Apakah saya tidak pernah disalahi orang, ditipu orang, difitnah? Oh, makanan sehari-hari. Ditipu enggak sih? Saya nggak bodoh. Tapi perbedaannya adalah I'm positive by choice. Saya positif dengan pilihan. Bedanya di sini, saya positif. Are you ready? Dengan persekutuan. Saya bersama dengan orang yang tidak sempurna di gereja, tapi kami belajar mengasihi dan disempurnakan oleh Tuhan. Perbedaan orang yang tidak kenal Tuhan dengan yang mengenalnya. Saya sengaja jadi orang yang positif. World view, cara pandang saya berbeda. Lawan arus dengan dunia begitu, saya kasihan sama dia. Tapi saya bangga hari ini persekutuan kita. Persekutuan yang diberkati secara positif oleh Tuhan. 1, 2, 3, lekas bertobat dan lekas taat. 2, memilih pergaulan yang sehat. 3, sengaja jadi orang yang positif. Mari kita lawan arus untuk menang. Camkan 3 hal ini ya. Jangan lepaskan. Mulai hari ini, kita semua pasti akan mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord.